Tiba-tiba aku kepikiran sama anak-anak itu, Mas. Kasihan mereka, Mas. Mereka punya makanan yang layak nggak ya, Mas, buat dimakan sahur? Cuma gitu, suka mikirin orang lain. Harusnya hal-hal kayak gitu nggak usah dikhawatirin lah. Mereka kan pasti ada yang ngurus. Iya, Mas, tapi kasihan aja mereka. Aku selalu kepikiran sama mereka, Mas. Oh iya, tadi tuh tiba-tiba aku keingetan sesuatu, Mas. Aku tuh tadi lagi masak sama anak perempuan, tapi aku nggak inget anak perempuannya wajahnya kayak apa. Jangan dipaksa inget dong sayang. Nanti kalau kamu mikir terus, kamu sakit. Kalau kamu sakit, nanti aku yang sedih. Ya semoga aja ya, Mas. Di hari lebaran nanti, aku bisa ingat semuanya lagi. Enak aja. Habis lebaran kita nikah lah. Dan aku akan ngelakuin apapun biar ingatan kamu gak balik lagi. Jadi kalian bertiga ini tinggal di sini? Iya, Pak. Ya, Pak. Kita tinggal di sini. Kalian mau pulang kampung sendirian? Ibu kalian di mana? Ibu. Oh, Ibu lagi pergi, Pak. Ada urusan penting. Bentar lagi pasti pulang kok. Beneran pergi? Atau memang kalian bertiga ini sudah nggak ada ibunya? Kalian jujur saja, jangan bohong. Adek, berbohong itu tidak baik. Lebih baik kalian itu jujur. Kalau berbohong demi kebaikan, gimana, Pak? Iya, boleh nggak, Pak? Memang kami terpaksa bohong. Perlu adik-adik ketahui, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berbohong. Dia berjanji, tapi tidak pernah ditepati. Dan apabila dia diamanati, dia selalu berkhianat. Jadi Bapak minta sama kalian bertiga ini, jangan sekali-kali kamu berbohong, ya. Jujur, itu lebih baik. Tapi kami memang terpaksa terbohong, Pak. Kami takut dipisahin, kami gak mau dipisahin. Kami mau sama-sama terus. Iya, Pak. Jangan pisahin kami, Pak. Nggak akan ada yang mau misahin kalian, yakin? Iya, Pak. Jangan pisahin kami, Pak. Nah, sekarang begini saja ya. Ini Bapak kasih tulisan, nanti kamu baca. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kalian hubungin Bapak ya. Waktu Bapak akan jadi wali kalian selama ibu kalian belum datang ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sekarang Bapak pulang dulu ya. Iya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita nggak usah bohong lagi. Kita udah punya wali sekarang. Bapak itu baik banget ya, dia mau nolongin kita. Iya, makanya kita harus bersyukur. Sebentar lagi kan mau bulan Ramadan. Kita masih beruntung punya orang yang baik yang mau nolongin kita. Sekarang kita nggak perlu bohong lagi kalau kita nggak punya orang tua. Ayo kita masuk, ayo.
udah, sekarang kan kita mau makan sahur. Jangan lupa kita baca doa dulu ya. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama qadi an azaif fadi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Amin. Ya Allah, bagus ingat puasa Ramadan sehari penuh karenamu ya Allah. Amin. Tapi kakak nggak kuat puasa gimana? Gak apa-apa, yang penting niatnya. Kalau kamu gak sanggup, tapi kamu coba aja dulu. Karena sebagai orang muslim kita wajib berpuasa. Iya Kak Boni. Kakak pasti kuat kok. Kita sama-sama belajar puasa. Ya bagus, kita sama-sama belajar aja yuk. Kalian pasti bisa kok. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa puasa penuh ya, nggak ada yang bolong-bolong. Kalau kita puasa penuh, mudah-mudahan kita bisa balik lagi ya Kak. Amin. Boni jadi kangen sama ibu. Bagus tuh kakak. Kakak juga kangen sama ibu. Boni bagus. Ibu, ayo dimakan. Kalau bukan karena Mas Gavin, malas banget sih aku harus bangun subuh bawain makanan kayak gini. Ngantuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku bawain makanan sahur buat kamu. Ya, kali aja kamu belum makan. Kita sahur bareng yuk. Kebetulan Yulia, aku udah pesen makanan banyak. Kamu ikut aku ya. Kita bagiin makanan sahur buat orang-orang nggak mampu di jalanan. Sebentar, kamu tunggu di sini. Ih, kan aku mau sahur berduaan sama Mas Gavin. Kok malah diajakin keliling sih bagi-bagi makanan ke orang miskin? Ih, tangan aku penuh kuman deh. Pasti orang-orang ini kan nggak pernah mandi. Kalau bukan karena Mas Gavin, ogah banget malam-malam mesti bagi-bagi makanan sahur. Ini Mas asli apa bukan ya? Kayaknya bukan deh. Tapi kata temen aku, yang punya disuruh bayarin 100.000. Wah, ada yang lagi bagiin makanan sahur nih.
cincinnya Murti. Kamu dapat cincin ini dari mana? Saya nggak tahu, Om. Itu teman saya yang nemu. Enggak, kamu harus ngaku. Kamu dapat cincin ini dari mana? Kamu lihat orang yang punyanya nggak? Nggak, Om. Saya nggak tahu. Tunggu. Dek. Tunggu. Jangan lari kamu. Ayo sini kejar. Dek, tunggu, jangan lari. Rasain tuh. Dek! Tunggu, Dek! Jangan lari, Dek! Iya, cepetan sini. Jangan lari, Dek! Makasih. Ade! Ade! Mas Gavin. Ini tuh cincinnya Murti. Kenapa cincin ini bisa di tangan anak itu? Apa jangan-jangan Murti masih hidup? Kenapa kamu tinggalin aku? Harusnya sekarang kita udah menikah, Murti. Kita udah hidup bersama. Tapi kenapa kamu malah pergi? Yulia, kamu jangan bohong ya sama aku. Murti masih hidup kan? Terus siapa yang kamu makamin di kuburan itu? Mas, aku nggak bohong sama kamu, Mas. Ya terus ini apa? Ini itu cincinnya aku kasih langsung ke Murti. Dan aku pakai langsung ke jarinya. Dan cincin ini dipakai sama Murti saat dia kecelakaan. Sekarang kamu jelasin ke aku. Gimana caranya cincin ini bisa di tangan anak itu? Ayo jelasin! Mas, gini Mas, Mas, aku sama sekali nggak tahu, Mas. Ya mungkin aja kan anak gelandangan itu nemuin cincin pada saat Murti kecelakaan gitu kan, bisa jadi. Kok kamu nggak percaya sih sama aku, Mas? Kalau kamu nggak percaya, bongkar aja kuburannya Murti. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkanlah kepada hamba ya Allah, yang mana yang benar. Hamba nggak tahu ya Allah, harus percaya sama siapa. Hamba nggak yakin dengan omongannya Mas Jaka. Tapi hamba juga nggak bisa percaya sama orang yang katanya sudah mencelakakan aku dan anakku. Hamba mohon ya Allah, berilah titik terang ya Allah. Dan kembalikanlah lagi ingatan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.